Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Di sini ada orang Ambon yang nonton, especially Tionghoa Ambon. Kalau ada, halo dari saya. Hari ini kita mau melipir ke kota Ambon. Jadi saya mau cerita tentang salah seorang tokoh Tionghoa yang ada di kota tersebut. Kayak apa ceritanya? Yuk ikutin terus ya. Nah, hari ini saya mau cerita tentang seorang kapiten dari Ambon bernama Nyo Chun Yan. Tapi sebelumnya mungkin ada sebagian yang nonton video ini yang bingung sebenarnya kapiten itu apa sih. Sama saya juga dulu awal-awal bingung kapiten itu apa sih sebenarnya, jabatannya apa, kenapa dia diangkat sebagai kapiten itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekarang saya mau bahas dulu apa sih kapiten itu, tapi secara singkat aja ya. Jadi kapitan atau kapten kalau sekarang ini merupakan gelar yang diberikan kepada para petinggi di kalangan masyarakat Tionghoa. Gelarnya diberikan oleh siapa? Oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi kapiten ini bertanggung jawab terhadap masyarakatnya sendiri. Misalnya kapiten Tionghoa bertanggung jawab terhadap masyarakat Tionghoa di daerahnya tersebut gitu. Dan si kapiten ini yang berhubungan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan biasanya kalau yang ditunjuk sebagai kapiten itu orang-orang Tionghoa yang berasal dari golongan sosial atas, kelas menengah atas, golongan elit. Nah, jadi mereka yang punya kuasa, punya kedudukan dan punya uang yang jelas gitu. Jadi kapiten itu bukan hanya kapiten Cina ya guys, yang kapiten-kapiten lain yang mengurusi etnik dan masyarakatnya sendiri-sendiri juga ada. Tapi yang saya bahas di sini memang khusus adalah kapiten Cina atau kapiten Tionghoa. Gubernur VOC atau Kongsi Dagang Belanda yang bernama Jan Pieter Zonkun pada tahun 1619 mendirikan lembaga kapiten di Batavia. Lembaga ini kemudian menyebar ke berbagai tempat lain di Nusantara. Jadi institusi kapiten Cina atau kapiten Tionghoa di wilayah pemerintahan Hindia Belanda itu ada 3 pangkat. Yang pertama mayor, yang kedua kapiten, yang ketiga Lieutenant der Chinesen. Jadi ketiganya ini disebut sebagai Chinesen Officiere atau opsir Cina. Ralat opsir Tionghoa deh, ntar saya bilang Cina ada yang ini lagi yang protes lagi gitu ya, opsir Tionghoa. Nah, terus keturunan para opsir Tionghoa ini biasanya anak-anaknya itu menggunakan gelar Xia. Jadi kayak contohnya keturunannya kapiten Tionghoa di Batavia yang bernama Wi Tambah. Jadi dipakein kata belakangnya Xia. Jadi orang kenalnya Wi Tambah Xia gitu. Jadi semacam Xia itu semacam gelar kehormatan lah gitu ya. Nah, kalau di Ambon ada Kapiten Nyo Chun Yan yang disebut sebagai perintis sastra dari Ambon. Sejak awal kota Ambon dibangun, di sana sudah ada yang namanya pecinan atau Chinatown. Tahu kalau dalam bahasa Belanda Chinese Week. Nah, di sana di pecinan itu dulunya ada sebuah jalan yang bernama Jalan Nyo Chun Yan. Kemudian jalan tersebut berganti nama menjadi Lorong Arab karena kemudian menjadi tempat pemukiman orang-orang Arab. Jadi di Chinese Week itu pada akhirnya orang Tionghoa dan orang Arab yang tinggal di sana itu hidup berdampingan dengan damai. Mereka saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, baik dalam hubungan perdagangan maupun dalam kehidupan sosial mereka. Jadi tidak jarang juga terjadi yang namanya kawin campur, pernikahan campur gitu. Dan sampai saat ini tidak sedikit juga orang Tionghoa di tempat tersebut yang memeluk agama Islam. Nyo Chun Yan lahir di Ambon pada tanggal 15 Juli 1860 dan wafat di kota yang sama pada tanggal 15 Agustus 1925 pada usia 65 tahun. Ia kemudian dimakamkan di pekuburan Tionghoa Benteng Atas masih di kota yang sama. Ayahnya dulunya juga adalah seorang kapiten Tionghoa bernama Nyo Chang Chuan.
Menurut sejumlah literatur Belanda maupun Indonesia, Nyo Chun Yan tercatat sebagai sosok penting dalam pertumbuhan agama Konghucu di Indonesia. Beliau juga disebut sebagai sosok perintis perkembangan bahasa dan sastra Melayu. Nyo Chun Yan kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Kapiten Tionghoa. Dia mulai merintis dari Lieutenant atau Letnan pada tahun 1891, kemudian naik menjadi kapiten pada tahun 1907, kemudian menjadi mayor pada tahun 1918. Nyo Chun Yan berpendidikan Belanda, tapi ia memiliki minat yang sangat tinggi terhadap kebudayaan dan filsafat Tionghoa. Ia kemudian mulai banyak menerjemahkan buku-buku Tionghoa ke dalam bahasa Melayu. Beliau kemudian disebutkan sebagai penerjemah pertama karya-karya klasik Konghucu ke dalam bahasa Melayu. Dalam penerbitan buku-bukunya, beliau didukung oleh seorang pengusaha Tionghoa yang memang berminat dalam dunia percetakan dan penerbitan buku yang bernama Ong Ki Hong. Jadi mereka saling mendukung gitu. Selain di bidang sastra, agama, budaya, bahasa, Nyo Chun Yan juga dikenal sebagai salah satu pendiri sekolah Tionghoa di Ambon pada tahun 1903. Ini sekolahnya yang ada di latar belakang video ini. Namanya Pai Tek Hak Tong. Aduh, ini perjuangan banget nyebutin dari nama-nama orangnya, nama-nama tokohnya sampai nama-nama tempatnya seperti ini, karena banyak yang masih menggunakan ejaan bahasa Indonesia lama gitu, yang pakai TJ, pakai OE, apalah segala macam itu. Jadi kadang-kadang lidahnya masih keserimpet. Sekolah Pai Tek Hak Tong berdiri sampai tahun 1965. Lokasinya kalau sekarang ada yang tahu? Kalau sekarang jadi Gedung Perpustakaan Wilayah Provinsi Maluku. Keturunan Nyo Chun Yan, kalau dari yang saya baca dari berbagai media, sekarang sudah menyebar di berbagai tempat di luar kota Ambon. Nah, gimana menurut kalian? Ada nggak yang pernah baca atau pernah tahu tentang beliau, Kapiten Nyo Chun Yan ini? Kalau ada, boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Kalau begitu, sekian dulu video hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan yang sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di channel-channel yang lainnya. Salam.